Oke, untuk ibadah hari ini, ya kita mulai, aku silakan kepada pemimpin pujian. Terima kasih. Shalom semuanya. Selamat sore. Ya, sore ini kita akan memulai kebaktian Youth Kaum Muda dan Remaja. Sebelumnya kita satu dalam doa. Mari teman-teman kita tundukkan kepala dan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan dari hari ke hari hingga hari ini Tuhan kami berkumpul bersama-sama di Zoom meeting ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mengikuti ibadah kaum muda dan remaja Tuhan. Kiranya Kau mau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dan kiranya juga Kau mau memberkati pemimpin pujian, biar apa yang dinaikkan, apa yang dipujikan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan tolong berkati teman-teman kami yang belum bisa hadir atau ikut bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Kau mau menyertai dimanapun mereka berada, Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Untuk pujian pertama, mari kita nyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Terjadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik.
Untuk lagu yang kedua, mari kita nyanyikan lagu Bapakku yang Baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Engkau yang ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, seluruhnya tak dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Untuk doa firman Tuhan, minta tolong untuk saudari Priscilla memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini, Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, supaya kita bisa dan memahami Tuhan apa yang diberitakan. Dan tolong Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan. Tolong Roh Kudus-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, selamat sore buat kita semua, buat teman-teman yang sudah hadir ibadah pada sore hari ini, ya. Sebentar kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, teman-teman. Aku tidak akan sharing banyak hari ini, tapi biarlah ini menjadi sama-sama suatu pembelajaran bagi kita semua, gitu teman-teman ya. Sebentar ya. Oke teman-teman, pada kesempatan sore hari ini, aku akan sharing buat kita semua bagaimana menjadi anak muda yang berhasil, gitu ya. Berhasil di dalam konteks ini adalah tidak hanya teman-teman menjadi anak-anak remaja dan kaum muda yang berhasil di sekolah, gitu ya, dapat nilai bagus, gitu ya. Tidak hanya itu teman-teman, ya, tetapi dalam berbagai hal, gitu ya. Mungkin dalam juga karakter teman-teman, gitu ya, dalam teman-teman di keluarga teman-teman, gitu ya, di sekolah teman-teman, di dalam pergaulan teman-teman, gitu ya, dan juga banyak hal gitu teman-teman. Ya, teman-teman, kita rata-rata di sini kan mungkin kalau secara umur gitu ya, secara umur itu rata-rata masih muda gitu ya. Anggaplah kita masing-masing nggak ada yang tahu umur kita gitu teman-teman ya. Tapi anggaplah kita semua ini punya waktu yang sama gitu ya. Kita dikasih kesempatan untuk kita boleh menjalani waktu sampai kita dewasa nanti teman-teman. Masa muda ini adalah suatu masa yang sangat penting gitu teman-teman ya. Sangat penting dan sangat berpengaruh bagi anak-anak remaja dan anak-anak juga yang nanti beranjak ke kaum muda gitu ya. Ada beberapa remaja, beberapa kaum muda. Karena di dalam masa muda ini teman-teman ya, itu akan ada banyak hal yang akan kita temui, akan ada begitu banyak hal yang akan pengen kita coba, ada begitu banyak hal yang kita kepengen tahu gitu ya, dari kita nggak ngerti, kita kepengen ngerti, dan masih berbagai banyak hal lainnya gitu teman-teman. Ya, mungkin teman-teman sekarang di sini ada yang masih SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah gitu ya. Ada yang bekerja, tapi mayoritas masih sekolah gitu kan. Nah teman-teman, buat teman-teman yang masih sekolah, ya, teman-teman masih sekolah, ingatlah bahwa kalian tuh punya perjalanan hidup yang masih sangat panjang teman-teman, gitu ya. Ingatlah bahwa garis akhir nantinya ketika kita beranjak lebih dewasa dari sekarang, gitu ya. Kita hanya punya dua pilihan, teman-teman. Apakah kita mau berhasil ataukah kita mau gagal, teman-teman.
kira-kira berhasil dan gagal itu ditentukan dari apa sih? Itu semua yang menentukan adalah kita sendiri, teman-teman. Gitu ya. Apa yang teman-teman lakukan hari ini, apa yang teman-teman lakukan di masa muda kalian, itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan kalian nanti. Gitu ya. Kalau aku bertanya kepada kita masing-masing gitu ya, siapa sih yang nggak mau berhasil? Tentu semua pasti akan jawab, semua mau berhasil. Ya kan? Pasti. Nggak mungkin ada yang menjawab mau gagal. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, kenapa kok masih ada orang yang gagal? Gitu kan? Padahal orang yang gagal itu, kalau ditanya, pasti jawabannya pengen berhasil, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang menentukan kita berhasil atau kita gagal, itu nggak hanya cuma keinginan kita, teman-teman. Tetapi apa yang kita lakukan. Nggak hanya apa yang kita katakan. Apa yang sedang kita lakukan saat ini, apa yang kita lakukan hari-hari ini, itulah yang akan menentukan masa depan teman-teman mau seperti apa. Gitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin masih SD, ya, bagaimana belajarmu di SD akan menentukan kamu nanti SMP gimana. Begitu juga dengan SMP nanti ke SMA. SMA akan menentukan kuliahmu, kuliah akan hubungannya lagi dan seterusnya, gitu ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini, aku akan sharingkan beberapa hal yang teman-teman perlu tahu, ya. Teman-teman perlu tahu dan teman-teman perlu lakukan di masa muda kalian yang akan membantu teman-teman menjadi anak remaja dan kaum muda yang berhasil, gitu ya. Berhasil ini tidak hanya secara teman-teman hidup sekarang, kita hidup, tetapi juga secara kerohanian teman-teman juga perlu untuk menjadi berhasil, gitu ya. Karena kalau secara di dunia aja kita berhasil, tapi secara rohani kita nggak berhasil, itu juga sama aja, teman-teman. Karena dua-duanya juga berkaitan satu dengan yang lain, ya. Pohon ini nggak akan share banyak buat kita semua, hanya beberapa hal, tetapi biarlah ini menjadi suatu pengingat ya bagi setiap kita masing-masing, gitu ya. Hal-hal inilah yang bisa menolong kita untuk menjadi anak-anak remaja dan kaum muda yang berhasil, teman-teman, di masa depan nanti. Oke. Oke. Yang pertama, yang harus teman-teman ingat, ya, yang harus teman-teman ingat, ya, di masa muda kalian adalah ingatlah bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kamu, ya. Ingatlah teman-teman, apapun yang sedang menjadi kondisi kamu hari-hari ini, ya, Kak Fendi nggak tahu apa yang jadi problem kamu, apa yang sedang menjadi hambatan kamu saat ini, apa yang sedang menjadi pergumulan kamu, apa yang sedang menjadi keinginan kamu hari-hari ini. Kalian semua perlu ingat, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus sama Tuhan. Percayalah, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Bahkan di tengah kondisi, di saat kamu sedang berpikir bahwa masalahmu tuh nggak bisa selesai, gitu teman-teman ya. Di sini ada satu ayat, ya, teman-teman kita bisa simak sama-sama di Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin ya. Teman-teman, aku percaya setiap dari kita tuh punya masalah, ya kan? Entah teman-teman mungkin punya masalah di sekolah kalian, kalian punya hambatan di belajar kalian, mungkin dengan kondisi online saat ini, gitu kan. Kalian punya hambatan mungkin di pergaulan kalian, ataupun yang lain, gitu ya. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kalian. Teman-teman, Tuhan tuh nggak jauh kok, ya. Tuhan itu kalau orang bilang ya, Tuhan tuh hanyalah sejauh doa, gitu teman-teman. Ketika teman-teman punya hambatan, mungkin teman-teman merasa sedang kesulitan menjalani sekolah kalian saat ini, gitu teman-teman. Ya,
Berdoalah kepada Tuhan, teman-teman. Ketika teman-teman punya masalah, teman-teman punya sesuatu yang sulit buat kalian masing-masing secara pribadi, ya, percayalah bahwa Tuhan itu pasti menolong kalian. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kalian. Ini yang pertama, yang perlu teman-teman ingat, gitu ya. Ketika teman-teman selalu ingat bahwa ada Tuhan di dalam hidup teman-teman, itu akan membuat kalian punya hidup yang dekat sama Tuhan. Ya, jangan pernah malas untuk doa, teman-teman. Ya, jangan cuma doa juga kalau teman-teman butuh sama Tuhan. Ya, selalu doa sama Tuhan. Karena doa itu kita komunikasi, teman-teman, sama Tuhan. Ya, ingat, menjalani masa muda itu akan begitu banyak hal, ya, yang akan kita temui, teman-teman. Apakah itu hal yang baik, apakah itu sesuatu yang jelek, mungkin dua-duanya akan kita temui, teman-teman. Ya, tetapi kalau kita dekat sama Tuhan, ya, kita akan bisa jadi anak-anak remaja dan kaum muda yang bisa memilah, gitu ya, mana yang benar, mana yang enggak, gitu ya. Jadi yang pertama, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita semua, teman-teman. Sampai dengan hari ini, kita semua masing-masing. Kita yang sekolah, ya, kita yang bekerja, yang kuliah, semua. Kita semua ada Tuhan di dalam diri kita. Itu ya. Itu yang pertama, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke. Yang kedua, yang harus teman-teman lakukan di masa muda kalian adalah mari sama-sama menjaga hati. Ya. Ada satu ayat Alkitab dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Di situ disebutkan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman, di kehidupan masa muda kalian, ya, mungkin sekarang sedang online gitu ya. Tapi Kak Fendi percaya suatu hari pun kalian juga sekolah lagi pasti akan kembali offline, gitu ya. Masa muda itu adalah masa di mana kalian akan mencari begitu banyak teman, gitu ya. Mencari mungkin kalian membentuk sebuah komunitas kalian, gitu ya. Mencari banyak teman tuh nggak salah, teman-teman. Justru itu bagus. Carilah teman sebanyak mungkin, ya. Kalau kalian juga punya sahabat, itu lebih bagus. Tetapi perlu kalian hati-hati, teman-teman. Ya, apa sih yang dimaksud dengan menjaga hati? Jagalah diri kalian dari hal-hal yang tidak benar. Ya, apa sih salah satu hal yang nggak benar kalau di kehidupan muda itu adalah pergaulan yang buruk. Teman-teman, punya teman banyak itu nggak apa-apa, ya kan? Kak Fendi pun waktu dulu masih dari sekolah ya, ya semua teman, kita semua berteman, gitu ya. Tetapi perlu kita memilah-milah, mana teman yang baik, ya, mana teman yang bisa mendukung kita, mana teman yang mungkin tidak bisa mendukung kita untuk jadi lebih baik, teman-teman. Gitu ya. Akan selalu ada orang-orang seperti itu, teman-teman. Ya, di dalam lingkungan sekitar kita. Jadi biarlah kita mau hati-hati, gitu ya. Ketika teman-teman salah, ya, memilih teman, hati-hati, teman-teman. Ya, sekali lagi, aku bilang hati-hati. Karena di mana lingkungan kamu, di mana teman-teman kamu, ya, teman-teman kamu eh, berada, ya, itu juga yang akan membentuk karakter kita, teman-teman. Ya, kalau misalkan aku di sekolah aku punya teman yang semua suka nyontek, kurang lebih tidak akan lama aku juga akan menjadi seorang yang suka nyontek. Kalau aku dekat dengan orang-orang yang rajin, tidak lama aku juga akan menjadi orang yang rajin, teman-teman. Percaya tidak percaya. Ya, mungkin ada orang yang mungkin misalkan sekitarnya suka nyontek gitu ya, tapi orang ini bisa bertahan, itu bisa, teman-teman. Bisa. Tapi nggak banyak. Gitu ya.
Dan penting sekali teman-teman, ya, pergaulan ini adalah suatu hal yang sangat apa ya, kritis gitu ya. Kritis, teman-teman. Ketika teman-teman salah memilih teman, ya, itu akan mempengaruhi tujuan hidup teman-teman, ya. Kalau teman-teman sudah terjerumus ke hal-hal yang nggak benar, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Kita hidup di masa muda itu cuma sekali teman-teman. Nggak ada remedinya. Mungkin kalau teman-teman ulangan dulu sekolah dapat nilai jelek, teman-teman bisa remedi gitu ya. Oh dulu zaman zaman aku sekolah, kalau nilainya nggak lulus di bawah nilai standar, remedi teman-teman. Tapi ingat, kalau masa muda itu nggak ada remedinya teman-teman. Ya, mungkin orang yang sudah terlanjur salah itu bisa bertobat, tapi waktunya nggak bisa diulang teman-teman. Nah, sekarang tinggal kembali ke teman-teman masing-masing gitu ya. Kalian mau isi masa muda kalian itu yang seperti apa, gitu kan? Setiap waktu yang kalian punya di masa muda, kalian mau pakai buat apa, gitu ya? Ketika teman-teman bisa jaga hati teman-teman dengan benar, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan, percayalah teman-teman akan bisa menjalani masa muda dengan baik, dengan maksimal, dan tentu aku percaya kalian bisa jadi orang yang berhasil suatu hari nanti. 5-10 tahun lagi aku akan melihat anak-anak kaum muda dan remaja tempat ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, ketika teman-teman bisa jaga hati, ya, percayalah masa muda kalian, kalian bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Nah, oke. Yang harus teman-teman lakukan, ya, selanjutnya adalah lakukan yang terbaik. Do your best. Ini yang menjadi pertanyaan kita hari ini, teman-teman. Apakah sampai dengan hari ini kita sudah melakukan yang terbaik? Teman-teman sendiri yang bisa menjawab, gitu ya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7, ya, dia berbunyi seperti ini, teman-teman. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Teman-teman, ya, karena sebagian besar di sini banyak yang sekolah, jadi aku akan lebih banyak bahas tentang mungkin anak-anak yang sedang bersekolah gitu ya. Kalau kita lihat ya, sekolah zaman sekarang itu tentu semakin punya standar yang tinggi gitu ya. Dari waktu ke waktu gitu teman-teman. Dan salah satu problem anak remaja sekarang adalah takut dengan nilai sekolah mereka gitu ya. Ada nggak mungkin teman-teman yang pernah punya pemikiran, punya perasaan yang sama, ketakutan yang sama gitu ya. Aduh nilaiku jelek semua, gimana ini? Misalkan contoh ya, contoh gitu. Atau kita lihat juga zaman sekarang itu eh, persaingan dengan teman itu semakin lama semakin tinggi gitu ya, untuk bisa masuk sekolah A, sekolah B gitu ya, perguruan tinggi A, perguruan tinggi B. Itu semakin lama semakin ketat, teman-teman. Mulai ada rasa timbul, duh, gimana kalau nanti aku nggak bisa masuk di sekolah ini? Duh, gimana kalau nanti aku mau daftar di perguruan tinggi ini terus aku nggak diterima, gitu ya. Mulai muncul rasa cemas, gitu teman-teman ya. Itu yang menjadi problem bagi anak-anak remaja sekarang ini. Tetapi pada malam hari ini, ya, juga melalui ayat ini, kita mau sama-sama diingatkan kembali, teman-teman. Ya, kalau kita percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita, lakukan aja yang terbaik, teman-teman, yang kamu bisa lakukan. Gitu ya. Lakukan aja yang terbaik. Dah, lakukan aja. Kalau teman-teman misalkan
eee, mau ulangan, ya udah belajar aja semaksimal kalian, udah. Mungkin kalian ada pelajaran yang mungkin kalian nggak bisa gitu ya, lemah, agak kurang gitu ya. Kalau, aku sharing sedikit gitu ya, dulu waktu aku masih sekolah gitu, sekarang udah nggak sekolah teman-teman. Dulu waktu aku masih sekolah, aku tuh paling tidak bisa yang namanya bahasa, gitu ya. Nah, nggak tahu ada teman-teman yang sama nggak dengan aku. Aku paling nggak bisa tuh yang namanya pelajaran bahasa. Semua, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa ya kalau salah dulu, Jawa, bahasa Mandarin, lengkap. Pokoknya semua bahasa gitu ya. Itu aku paling susah kalau belajar, gitu ya. Bahkan sudah belajar pun tetap aja nilainya tidak bagus, gitu ya. Tapi di situ aku cuman mikir gini, aku selalu berusaha yang terbaik yang aku bisa. Bahkan di pelajaran yang aku tidak bisa sekalipun. Bahkan di pelajaran yang aku sangat tidak menguasai sekalipun, gitu teman-teman. Ya, bukan masalah hasil teman-teman, bukan hasil, tetapi belajarlah untuk selalu melakukan yang terbaik. Karena itu akan sangat berpengaruh teman-teman. Gak cuman ketika teman-teman belajar, dalam hal-hal yang lain pun, ketika teman-teman, aku percaya dari kalian, mungkin ada yang sudah punya cita-cita, gitu kan. Mungkin ada yang punya sebuah keinginan, aku ke depan mau jadi seseorang yang ahli di dalam bidang tertentu. Ketika teman-teman sudah terbiasa untuk menjadi orang yang do your best, teman-teman melakukan segala sesuatu itu dengan sebaik mungkin, percayalah hasilnya itu tidak akan mengecewakan, teman-teman. Percaya aja, ya kan? Kenapa? Karena kita punya Tuhan, gitu teman-teman. Ya, karena ada Tuhan di dalam hidup kita, ya kan? Seperti yang pertama tadi, kita percaya kalau di dalam hidup kita itu ada Tuhan. Ketika teman-teman melakukan bagian teman-teman yang terbaik, ya, melakukan bagian yang terbaik, teman-teman akan lihat hasilnya nanti, gitu ya. Tuhan tidak akan pernah tutup mata melihat orang yang memang benar-benar sungguh-sungguh, teman-teman. Itu ya. Ketika teman-teman menjalani masa muda kalian dengan semaksimal mungkin, teman-teman mengandalkan Tuhan. Percaya deh, itu ya. Pada akhirnya nanti, teman-teman akan melihat sebuah reward yang luar biasa yang teman-teman akan raih. Teman-teman bisa lihat orang yang serius, orang-orang yang selalu berusaha melakukan yang terbaik dengan orang yang cuman ah ya sudahlah, biarlah cuman ginilah. Teman-teman bisa lihat perbedaannya, gitu ya. Dan aku pengen teman-teman kaum remaja dan kaum muda di tempat ini itu yuk mari sama-sama do your best, teman-teman. Teman-teman pengen jadi orang yang gimana sih? Mungkin teman-teman sudah punya cita-cita sebagian, atau mungkin ada yang belum. Nggak masalah, teman-teman. Nggak apa-apa, gitu ya. Paling tidak, mungkin teman-teman yang sekolah, teman-teman pengen hasil apa yang pengen teman-teman dapat? Kamu pengen punya nilai yang bagus, atau yang lain, gitu kan? Anggap aja yang paling gampang lah, yang paling gampang. Teman-teman pengen punya nilai yang bagus. Gimana dong kalau kita pengen dapat hasil yang baik? Ya belajar dengan benar, gitu kan? Mungkin teman-teman punya hobi tertentu. Misalkan yang gampang, misalkan teman-teman punya keahlian di bidang musik gitu, misalkan teman-teman jago main alat musik gitu. Ya kalau teman-teman pengen jadi seseorang yang ahli dan pandai, ya teman-teman berlatihlah dengan keras, gitu kan. Atau di dalam bidang-bidang yang lain gitu teman-teman. Selalu lakukan yang terbaik. Ya, jadilah anak-anak remaja dan kaum muda yang menjadi kebanggaan orang tua kalian, teman-teman. Ya, ingatlah bahwa orang tua kalian itu sudah apa ya, berjuang sedemikian rupa ya
supaya kalian bisa sekolah, teman-teman. Jadilah anak-anak remaja dan kaum muda yang benar-benar bisa membanggakan orang tua. Mungkin kalian nggak bisa memberi yang lain gitu ya, mungkin dalam bentuk uang gitu kan, mungkin karena teman-teman kan mungkin belum kerja gitu ya. Berilah apa yang bisa kalian berikan, hasil yang baik, gitu teman-teman. Percayalah, kalau kamu melakukan segala sesuatu dengan terbaik, ya, kamu melibatkan Tuhan dalam apapun yang kamu lakukan, percayalah masa mudamu akan berhasil teman-teman. Ya, sebentar, sorry teman-teman, ini Zoom-ku ketutup terus. Oke, ya, aku mungkin mau sharing dikit sih di bagian yang ini. Jadi aku pribadi, ya aku sudah nggak sekolah ya. Tapi aku mau sharing sedikit sih. Jadi aku dari dulu itu, dari aku SD, aku tuh pengen membanggakan orang tua lewat prestasi sekolah, gitu teman-teman. Ya, mungkin teman-teman ada yang sama gitu ya. Dari kecil, dari SD. Jadi singkat cerita itu aku waktu kelas kelas 6, itu aku pernah ikut lomba matematika. Di situ aku mikir, wah, siapa tahu kalau misalkan menang, lumayan kan, bisa membanggakan orang tua. Ternyata gagal, teman-teman. Ya, gagal. Gagal. Oke. Masih SD kan mungkin juga masih apa ya, polos-polos juga lah. Jadi ya sudahlah, ikut, nggak menang ya udahlah, gitu kan. Akhirnya lulus SD, ya aku merasa bersyukur, ya, nilai baik. Masuk SMP, ya, nggak ada sesuatu yang gimana gitu ya untuk buat aku tuh membanggakan orang tua gitu ya. 3 tahun aku bersekolah di SMP, lulus ya dengan nilai yang tidak memuaskan menurut aku ya teman-teman, menurut aku. Kurang memuaskan tapi aku bersyukur. Masuk lagi di SMA, 3 tahun lagi aku bersekolah teman-teman. Aku juga merasa aku belum bisa membanggakan orang tua. Lulus ya lulus, naik kelas. Tapi ada sesuatu yang belum bisa aku berikan gitu ya. Aku rasa juga nilainya biasa-biasa aja buat aku gitu ya teman-teman. Sekali lagi ini buat aku. Oke, masuklah kuliah teman-teman. Di situ aku berpikir, kuliah ini kesempatan terakhir nih biasanya ya kan. Kalau habis kuliah tuh kerja gitu kan. Aku mikir, oke lah, yuk bisa lah. Yuk belajar dengan semangat, berjuang gitu ya. Mungkin nggak lewat nilai atau lewat apapun gitu ya. Dan ternyata aku berproses di kuliah itu selama 4 tahun ya. Lulus juga tepat waktu, nggak terlambat gitu kan. Tapi hasilnya juga biasa aja menurut aku. Menurut aku sekali lagi teman. Menurut aku biasa, tapi aku bersyukur. Ya, aku bersyukur. Tapi di situ aku tuh mikir, sepertinya aku masih belum bisa memberikan sesuatu gitu ya. Yang benar-benar kayak sesuatu yang bisa membanggakan lah gitu. Ya, aku merasa aku seperti orang pada umumnya gitu ya. Sekolah lulus selesai, kuliah lulus selesai gitu ya. Dan singkat cerita di situ ketika aku lulus kuliah, aku kuliah lagi teman-teman, gitu ya, kuliah lagi. Aku kuliah nggak ngulang, aku kuliah lagi S2 teman-teman. Di situ aku kuliah selama 2 tahun. Dan di situ aku mikir ya, ketika aku pertama kali kuliah lagi itu aku mikir gini, wah ini aku punya kesempatan yang lebih terakhir lagi gitu ya, untuk aku bisa kasih sesuatu yang membanggakan buat orang tua. Dan di situ aku berusaha dengan baik, ya, aku berusaha dengan maksimal gitu ya. Aku masih ingat namanya hari Minggu tuh udah nggak ada jalan-jalan. Kalau hari Minggu tuh, kalau mungkin dulu masih bisa jalan-jalan, kalau hari Minggu tuh sekarang ke rumah teman, belajar, kerja PR, udah cuma 2 pilihannya. Karena waktu itu kan aku kuliah sambil kerja juga. Jadi waktu untuk ngerjain tugas, waktu belajar tuh minim banget gitu teman-teman, minim banget. Karena tiap hari itu udah pulangnya tuh udah jam 9 lah kira-kira kurang lebih itu jam setengah 9, setengah 10, jadi udah kayak susah gitu.
Jadi mau nggak mau ya minggu gitu ya, waktu ngerjainnya minggu. Tapi aku di situ belajar ketika aku belajar untuk melakukan yang terbaik. Meskipun di sebelumnya aku tidak memberikan yang terbaik gitu ya, tidak dapatkan hasil yang dirasa kayak terbaik. Tetapi ketika aku tidak menyerah gitu ya, terus berusaha memberikan yang terbaik. Memang benar melakukan yang terbaik dan mengandalkan kepada Tuhan, itu tidak pernah berakhir sia-sia, teman-teman. Dan di situ aku bersyukur, ketika aku boleh menyelesaikan kuliahku lagi, ya selama 2 tahun, di situ aku benar-benar bersyukur banget sama Tuhan. Di momen itulah aku benar-benar bisa, eee, ya membanggakan orang tuaku lah. Nggak cuman ketika di situ aku lulus gitu ya, tetapi puji Tuhan sekali, aku boleh lulus, dengan nilai yang terbaik gitu, teman-teman. Dan itu ada suatu hal yang, apa ya, aku bisa kasih buat orang tua aku yang selama ini sudah berjuang gitu ya. Selama ini sudah berjuang buat aku secara pribadi gitu ya, dan aku merasa bersyukur aku melakukan masa muda aku dengan benar dan dengan maksimal ya, sebagai persiapan untuk nanti yang lebih lagi gitu ya, masuk ke dalam pekerjaan. Itu teman-teman, itu yang bisa aku sharing-kan buat teman-teman semua gitu. Jadi melakukan yang terbaik itu nggak gampang, teman-teman, nggak gampang. Apalagi ketika teman-teman pernah nggak mungkin teman-teman melakukan yang terbaik dan teman-teman nggak dapat hasil yang terbaik gitu ya. Pernah nggak teman-teman merasa kecewa gitu ya. Tetapi yang aku mau bagikan adalah jangan pernah menyerah, teman-teman. Lakukan yang terbaik di dalam hidupmu ya, karena aku percaya kalian semua yang hadir pada sore hari ini, kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Kalian semua adalah anak-anak yang luar biasa. Kalian semua adalah anak-anak yang sudah diberi talenta masing-masing sama Tuhan. Ya, tugas kita adalah untuk kita cari tahu, gitu ya. Mungkin teman-teman di sekolah, teman-teman tidak pandai di semua pelajaran. It's okay, nggak masalah. Orang gurunya juga banyak kok, ya kan? Gurunya sendiri aja harus sendiri-sendiri kan, guru matematika sendiri, guru-guru fisika sendiri, guru-guru yang guru bahasa Inggris sendiri, guru bahasa Indonesia sendiri, guru olahraga sendiri, gurunya aja banyak kok. Nggak masalah. Teman-teman fokus di apa yang teman-teman bisa, apa yang teman-teman lebih, gitu ya. Lalu teman-teman berusaha yang terbaik, gitu ya. Berusaha yang terbaik. Dan aku percaya Tuhan juga akan kasih yang terbaik kalau teman-teman mau berusaha yang terbaik. Oke, kita next lagi yang selanjutnya. Oke, ini teman-teman yang selanjutnya. Ketika teman-teman sudah do your best, teman-teman udah melakukan yang terbaik dengan maksimal, yang harus teman-teman lakukan selanjutnya adalah percaya sepenuhnya sama Tuhan, teman-teman. Ya, di Amsal pasal 3 yang ke-5 sampai dengan ke-6, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman khawatir terhadap masa depan teman-teman sendiri? Pernah nggak sih kalian mengkhawatirkan masa depan kalian? Kira-kira ke depan aku bakal jadi orang kayak gimana ya? Kira-kira ke depan aku jadi seperti apa ya? Pernah nggak sih teman-teman? Mungkin teman-teman pernah mengalami pertanyaan seperti itu di dalam diri kalian. Dan seringkali hal itulah yang membuat kita ragu untuk mengambil pilihan, teman-teman. Ya, karena di masa muda itu akan begitu banyak pilihan yang kita hadapi dan harus kita pilih, teman-teman. Gitu ya. Misalkan nih,
Milih sekolah aja milih, teman-teman, itu kan. Atau mungkin ketika teman-teman lulus SMA, teman-teman mau kerja tuh, teman-teman mau kuliah, itu sudah milih lagi. Akan begitu banyak pilihan, teman-teman. Iya. Atau mungkin kita lihat lebih jauh lah, lebih jauh. Suatu hari ketika teman-teman memilih karir, teman-teman beranjak lebih dewasa, ya. Teman-teman mau ngambil yang seperti apa, gitu kan? Ada begitu banyak pilihan, teman-teman, yang harus kita pilih, gitu ya. Mungkin seringkali ini adalah yang menjadi ketakutan setiap kita, gitu ya. Tetapi di sini aku mau sharing buat kita semua, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu tidak ada yang tidak ada tujuannya, teman-teman. Ya, percayalah. Setiap dari kita itu diciptakan Tuhan ada tujuannya. Yang perlu teman-teman harus tahu. So, kalau teman-teman pernah berpikir bahwa hidup saya tidak ada tujuannya, ya, mari hari ini rubah pemikiran itu, teman-teman. Kamu ada sampai dengan hari ini itu karena sebuah tujuan. Gitu ya, teman-teman ya. Gimana sih kita tahu tujuan kita gitu ya? Ya kita harus dekat sama Tuhan, teman-teman. Ya, bentuk hubungan yang baik sama Tuhan. Karena kita nggak mampu, teman-teman, menjalani masa muda sendirian. Akan begitu banyak juga mungkin hal-hal yang bisa mempengaruhi kita untuk kita melenceng, gitu ya. Tetapi ketika teman-teman dekat sama Tuhan, ya, teman-teman ada di jalur yang benar, percayalah kamu bisa memaksimalkan masa mudamu dengan baik. Ya, percayalah ketika kamu berjalan bersama Tuhan, ketika kamu tidak pernah meninggalkan Tuhan, kamu selalu mengandalkan Tuhan, kamu berusaha yang terbaik, kamu mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Percaya sepenuhnya itu bukan berarti kalian nggak ngapa-ngapain, teman-teman ya. Kalau mungkin ilustrasi yang paling gampang dan aku sering sampaikan adalah kalau seorang anak tuh mau ulangan, pengen dapat nilai bagus gitu kan. Dia sudah doa sama Tuhan, Tuhan, besok aku mau ulangan, berikan aku hikmat supaya bla 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 supaya aku dapat nilai bagus. Tapi anak itu nggak belajar gitu, teman-teman. Terus kira-kira besok dapat nilai bagus nggak? Nggak mungkin jawabannya. Gitu ya. Kita percaya sama Tuhan bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, teman-teman. Ya. Oh, tadi yang ketiga, aku udah sampaikan bahwa do your best. Lakukan yang terbaik. Dan juga percayalah sepenuhnya sama Tuhan. Kenapa sih teman-teman kok kita harus percaya sama Tuhan? Emang kalau aku melakukan yang terbaik, aku nggak bisa berhasil? Bisa, teman-teman, jawabannya. Bisa. Tapi kenapa kok kita harus juga mengandalkan Tuhan? Ya, libatkan Tuhan. Itu adalah supaya kita nggak jadi anak-anak remaja dan kaum muda yang sombong. Tahu nggak, teman-teman, sombong itu apa? Oh, aku bisa kok. Aku berhasil karena aku berusaha. Yes, teman-teman berusaha, benar. Tetapi kalau teman-teman tidak libatkan Tuhan, teman-teman akan jadi orang yang sombong. Dan ingat, orang yang sombong itu Tuhan sangat tidak suka. Gitu ya. Ketika kita mau libatkan Tuhan, kita berproses sama Tuhan, dan teman-teman berhasil suatu hari nanti, teman-teman akan lihat, teman-teman bisa menjadi orang yang bersyukur. Ya, saya sudah melakukan yang terbaik, dan Tuhan memampukan saya untuk saya boleh berhasil. Teman-teman bisa jadi orang yang selalu bersyukur. Ya, oke, percaya penuh kepada Tuhan, teman-teman. Ya, percaya itu tidak mudah juga, teman-teman. Terutama dalam kondisi yang sangat sulit, gitu ya. Seolah-olah kita udah doa sama Tuhan, kita tolong sama Tuhan, tapi kok kayaknya nggak ada jawaban, gitu ya. Di masa-masa seperti itulah benar-benar kita sedang diuji, ya. Tapi hari ini aku mengajak kita sama-sama, yuk, mari kita percaya kepada Tuhan, ya. Bersama dengan Tuhan, kita bisa
menjalani masa muda dengan baik. Kalau kita punya masa muda yang baik, teman-teman, percayalah suatu hari nanti kelak kamu semua menjadi orang yang dewasa, gitu ya. Kalian semua masing-masing kalian jadi orang yang luar biasa. Tidak hanya membanggakan orang tua kalian, orang-orang di sekitar kalian, terlebih lagi kita membanggakan Tuhan, teman-teman. Ya, kita bisa menempuh semuanya sampai dengan hari ini semua karena Tuhan. Oke. Nah, yang terakhir ya, ini teman. Yang terakhir. Do your best and let God do the rest. Oke. Ini pesan yang aku bisa bagikan buat kita semua ya. Semua pilihan tetap di tangan kalian masing-masing, teman-teman. Ya. Semua pilihan di tangan kalian masing-masing. Karena Tuhan tidak pernah memaksa setiap kita. Tetapi kalau kita bisa melakukan yang tadi, ya, kalian bisa lihat benefit-benefit yang akan kalian dapat. Kalian tidak akan pernah rugi untuk ikut Tuhan. Kalian nggak akan pernah rugi untuk berjalan bersama Tuhan. Kalian sungguh tidak akan pernah rugi kalau kalian menjalani masa muda kalian percaya penuh kepada Tuhan, nggak pernah rugi. Lakukan yang terbaik, kamu akan dapat hasil yang baik juga. Oke, semoga ini bisa menjadi semangat ya buat teman-teman remaja dan teman-teman kaum muda ya. Di tengah kondisi saat ini pun itu tidak pernah menghalangi setiap kalian untuk meraih apa yang kalian inginkan, teman-teman. Ya, biar ini menjadi kekuatan buat kita semua ya untuk menjadi anak-anak remaja dan kaum muda yang lebih semangat ya, lebih apa ya, percaya lagi kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oke, oke teman-teman, untuk sharing firman Tuhan aku tidak perpanjang. Mari sebentar kita mau doa ya. Sebelum kita mau doa, mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Bapa, selamat malam ya Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini. Tuhan berikan kepada kami boleh berkumpul bersama-sama anak-anak kaum muda dan remaja. Di tempat ini Tuhan, kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami boleh belajar lagi tentang firman Tuhan, Tuhan. Kami tahu masa muda kami adalah masa yang begitu penting bagi kami, Tuhan. Masa yang sungguh menentukan masa depan kami menjadi orang yang seperti apa, sangat ditentukan oleh masa muda kami, Tuhan. Tuhan, kami ingin menjalani setiap masa muda kami mau berproses bersama dengan Tuhan, kami mau percaya penuh kepada Tuhan, biarlah Tuhan tetap menyertai kami mau melakukan yang terbaik, Tuhan. Kami mau tetap bersemangat, kami mau tetap berusaha, melakukan segala sesuatu yang terbaik dengan benar. Kami mau jaga setiap hati kami, Tuhan, dari hal-hal yang tidak benar, dan biarlah Tuhan sendiri yang menuntun setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap menjaga setiap kami, Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengingatkan ketika kami salah atau melenceng di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh belajar, kami boleh diingatkan kembali Tuhan. Biarlah kami boleh fokus kepada masa muda kami, agar kelak kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau berproses Tuhan, menjalani setiap hari demi hari di tengah kondisi saat ini Tuhan, di tengah kondisi pandemi yang masih belum berakhir, tetapi kami mau tetap berusaha menjalani setiap hidup kami Tuhan dengan maksimal,
dan kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Engkau sendiri yang meterai kasih firman-Mu di dalam setiap hati kami, dan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di sisa ibadah sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap pimpin sampai dengan akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.